Oke, balik lagi bersama kami Arden Fabrikasi, dan sekarang ini kita sedang merekondisi bucket oleh salah satu customer kami. Dan yang ini sidebar kita lepas sebelah karena tinggi rendahnya satu sama lain sudah tidak sama. Makanya kita lepas sebelah dulu untuk menyamakan ketinggiannya lagi agar bucketnya tidak makan sebelah. Dan ini adalah sidebar yang sudah kita lepas, kita gerinda, lalu kita gojing dan kita las kembali, melihat mana bagian-bagian yang retak agar tidak diganti. Dan ini adalah proses setelah plat punggungnya atau shell sudah terpasang, dan kupingan atau side weirnya juga sudah terpasang, dan plat adaptor juga tidak diganti karena permintaan dari customer kami. Jadi ya, beberapa memang sudah ada yang retak ya, jadi kita harus mengelas ulang lagi agar nantinya tidak pecah atau tidak patah. Yap, ini adalah proses centerline boring bucket ya, yang mana sebelumnya lubangnya sudah kita las atau tambah daging atau surfacing supaya lubangnya kembali normal atau kembali ke standar diameter semula lagi, yang mana tadinya sudah sangat aus. Dan setelah center didapatkan, maka selanjutnya kita harus mengelas bracket-bracket tersebut atau dudukan dari mesinnya agar mesinnya dapat terpasang. This is how the process how we take bracket welding. Yep. For the bracket of line boring machine. And this is for adjuster. This is for not having vibration from the middle of the boring bar. Yeah. Dan setelah kita line boring, ternyata bagian ini butuh untuk dilas atau disurface atau ditambah daging karena diameternya belum ketemu. Karena ingin ditanam busing, maka kita akan melakukan pengelasan ulang. Dan ini adalah proses line boring untuk lubang yang tadi, yang mana ini sudah masuk tahap finishing. Dan ya, ini adalah hasilnya untuk line boring tadi, yang mana kita kasih knock atau pentokan dalam agar busing itu tidak lari ke arah kingspin armnya ya. Jadi ya, seperti ini hasilnya, sangat mulus.
Dan kita lanjut ke lubang berikutnya atau dua lubang bawahnya. Jadi untuk mengikis lasan kita harus menggunakan RPM yang pelan ya, agar pahat tidak patah. Ya, kita main cepat, biasanya kita makan atau kita majukan pahatnya sebanyak 5 atau 7 mili untuk memangkas waktu dari proses line boring tersebut. Ya, dan lubang bawah ini juga sama ya, ternyata masih kurang pengelasan. Jadi kita harus butuh tambah daging atau surfacing kembali agar tidak ada celah yang kosong ya. Yap, ini dia welder kita. Dan ini sudah masuk tahap finishing, maka RPM mesin kita percepat agar hasilnya jauh lebih halus. Selanjutnya kita repair hing atau orang-orang biasa menyebutnya cup yang retak dengan cara dibobok atau digojing ya. Dan ini adalah hasil dari pengerasan pada bagian yang retak ya. Ya, pada bagian atas tersebut sudah kita lakukan root pass atau pengisian. Selanjutnya tinggal kita lakukan fill pass. Yang kita gunakan untuk semua pengelasan bucket ini, kita menggunakan LB52 berdiameter 3,2. Ya, untuk yang bagian tersebut, yang bagian horizontal, kita lakukan pengelasan secara horizontal juga ya. Kita melakukan tumpang tindih sebanyak 3 kali. Dan ini adalah hasilnya, pengelasan vertikal untuk yang pojok kanan yang di sudut, dan pengelasan horizontal ya. Dan setelah kita lakukan pengelasan, maka kita cek menggunakan metode NDT penetran apakah masih ada kebocoran atau ada cacat las yang tertinggal. Maka dari itu metode ini kita butuhkan. Berikut adalah hasil dari pengujian menggunakan NDT penetran test. Dan ya, beginilah hasilnya. Bila ada kritik dan saran dan cara kami yang masih salah-salah, boleh silahkan di komentar untuk ilmu kami juga. Dan setelah keesokan harinya kita melakukan pengelasan dan pemasangan adaptor. Kita lakukan pengelasan adaptor secara vertikal. Karena keterbatasan alat untuk membolak-balikan bucket, maka harus bisa kita maksimalkan dengan segala posisi jenis pengelasan. Nè ơi.